dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu? Ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habib ya, mulai mengkoreksi Habib ya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Makanya ilmunya ditujukan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa. Gara-gara macam-macam jadi orang punya sesuatu. Kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlul bait. Salman itu orang Persi, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan ke kau keluargaku. Kenapa? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya cukup jadi orang yang cinta Habib, cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis sudah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Habib Nopel yang selama ini saya coba ikuti, yang sangat bijak, dugaan saya, husnudzon saya terhadap beliau. Tapi untuk sekali ini saya kecewa dengan Habib Nopel, di mana ternyata aslinya beliau ini demikian, setelahnya ada geduran daripada Kiai Haji Imaduddin, Kiai Ikhya dan yang lain-lain mempertanyakan tentang nasab Habib dan zuriyah Wali Songo. Beliau rupanya tidak menerima apa yang disampaikan oleh kebanyakan umat saat ini. Beliau rupanya tidak menerima koreksi-koreksi yang disampaikan oleh para kiai-kiai Nusantara, oleh Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Ikhya dan lain sebagainya, sehingga beliau harus bicara sesuai apa yang mungkin beliau sesalkan, mungkin beliau kecewa, atau mungkin beliau juga punya pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan kiai-kiai yang menyampaikan kritik sekarang ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, dalam pidato beliau dalam ceramah beliau itu ada kalimat hamdalah, artinya beliau itu bersyukur bahwa negara atau bangsa itu akan menjadi aman, damai, sejahtera selama para rakyat atau umat ini tidak mengusik, tidak mengkoreksi tetapi mencinta, memuliakan, menghormati dan mengikuti Habib itu Jadi kalau sudah berani-berani mengkoreksi, maka beliau
menganggap bahwa orang yang mengoreksi itulah yang mirip dengan kelakuan iblis, ya. Masya Allah ini. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Novel ini, saya juga melihat itu, ya, kemudian ditiru dengan Habib muda yang lainnya seperti saudara Mahdi itu, ya, mentaukidkan apa yang disampaikan oleh Habib Novel. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, padahal kalau saja itu oknum Habib itu bersyukur, ya, atas apa yang dia dapat sekarang ini, sehingga dimuliakan, dihormati, dihargai, diikuti, itu ada jasa kebaikan daripada para ulama-ulama Nusantara yang mendidik kita untuk hormat, untuk memuliakan, ya, zuriyah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itulah di mana-mana orang-orang yang bergelar Habib ini dimuliakan, dihormati, diikuti. Tetapi apa kenyataannya setelahnya? Para kiai ini membimbing umat untuk menghargai, menghormati, memuliakan, bahkan mengikuti, ya, para Habib yang katanya cucu atau suriah Kanjeng Nabi itu. Malah beberapa oknum, ya, dengan tega-teganya itu justru malah merendahkan para kiai, menghina para kiai, bahkan diberikanlah julukan yang keji, ya, binatang macam-macam disandangkannya, karena diri merasa paling mulia, diri merasa paling benar, diri merasa paling punya kasta yang tinggi. Nah, ini seperti Habib Novel ini, ya. Di sana kan ada itu kan, tadi itu kan, yang kiai katanya itu, ya, ikut sajalah, nggak usah ngaku-ngaku Habib. Padahal kiai tidak ada yang ngaku Habib itu, ya. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, tidaknya ada rasa syukur kepada para kiai atau terima kasih kepada kiai, itulah yang sesungguhnya mendatangkan bencana. Bangsa, masyarakat atau pribadi kalau tidak ada rasa syukur dan terima kasih atas kebaikan sesama manusia, maka itulah juga bisa menjadi sebab turunnya bencana di mana-mana. Mungkin juga yang terjadi di Indonesia, sebab mereka-mereka yang tidak tahu diri, mereka-mereka yang tidak bersyukur dan tidak terima kasih pada kebaikan sesama. Maka Allah, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Padahal Allah tidak akan menimpakan bencana apabila manusianya itu bisa, ya, menghaturkan terima kasih atau menghaturkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya. Jadi diingat itu, ya, saudara-saudaraku. Lam yaskurin nas wa lam yaskurillah. Siapapun yang tidak, ya, bersyukur, berterima kasih atas kebaikan sesama manusia, itu juga termasuk adalah pengingkaran yang akan mendatangkan bencana. Kalau terjadi kekufuran terhadap nikmat Allah, ya, maka inna adzabil syadid, bencana yang besar akan segera turun. Eling itu, ya. Yang kedua yang tadi saya sampaikan bahwa seolah Habib Novel ini sangat, ya, memandang remeh sekali terhadap kedudukan kiai yang kata beliau nggak usahlah itu, ya, mengaku-ngaku atau menginginkan gelar Habib. Insya Allah kiai tidak akan, ya, tidak
menginginkan gelar Habib, sebab Habib Novel juga harus tahu, ya, atau sudah tahu, sadar atau sudah sadar, tapi takut mengakui atau khawatir mengakui karena khawatir tersaingi. Begitu tak? Kenapa? Ya karena zuriyah Nabi itu sesungguhnya bukan hanya yang bergelar Habib saja, tapi banyak itu yang gelarnya bukan Habib, ya. Ada Syahid, ada Syarif. Kalau di Cirebon itu nggak ada itu yang dipanggil Habib itu dari dulu saya waktu kecil, ya, sampai masa setua ini. Yang ada itu Ayib itu, Ang Ayib itu, ya. Bahkan Habib yang paling masyhur di sini, ya, tetap aja itu diundangnya itu adalah Ang Ayib. Ang Ayib itu sebutan daripada Syarif, ya. Artinya apa? Bahwa Syarif itu juga merupakan zuriat Kanjeng Nabi. Nah, oleh karena, ya, para Habib atau para zuriat Kanjeng Nabi SAW itu sangatlah tawadhu, ya, tidaklah tamak pengakuan, ya, tidak juga butuh diakui. Padahal beliau-beliau itu ngerti bahwa silsilah beliau itu nyambung ke Wali Sanga, dan Wali Sanga itu silsilahnya nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga saking berbaurnya para zuriyah Nabi di Nusantara ini, sehingga tidak begitu nampak, tetapi akan nampak pada cerminan akhlaknya. Dan memang para zuriyah Kanjeng Nabi di Nusantara itu lebih mengutamakan cerminan akhlak Nabi untuk memberikan contoh kepada masyarakat, timbang mencari pengakuan, timbang untuk mencari dimuliakan, dihargai, dihormati, dan diikuti, selama merasa dirinya itu belumlah sepenuhnya mengikuti atau setidaknya, ya, nah, bisa menjadi tauladan bagi masyarakat sekelilingnya. Maka dari sinilah, ya, banyak sekali para zuriyah Nabi itu, ya, itu menafikan gelarnya. Jadilah dia kembali seorang kiai, seorang ustadz, seorang muallim, atau ada yang masih lekat sekarang itu sebutan Raden, Latu Bagus, dan sebagainya. Jadi kiai juga Pak Habib Novel, ya, di Nusantara ini banyak sekali yang juga zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuman yang bergelar Habib. Jangankan yang sudah panggilan kiai, ya, orang biasa pun itu banyak sesungguhnya, ya, dari zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh para sepuh, ya, saya langsung mendengar, saya langsung berhadapan beberapa sepuh bahwa sesungguhnya untuk, ya, mengetahui ciri daripada ada darah Kanjeng Nabi alias zuriyah Kanjeng Nabi adalah mereka-mereka, boleh jadi kiai kampung yang tidak punya gelar apapun, boleh jadi mereka-mereka yang bukan kiai tetapi haliyah amaliyahnya seperti orang yang dimuliakan Allah, tidak punya gelar apapun, tetapi yang umum adalah di mana mereka-mereka itu adalah orang yang taat, orang yang berjuang dalam agama Allah, orang yang ikhlas, istiqomah, sikap perilakunya lemah lembut dan bisa diikuti, maka dia meskipun tidak punya gelar apapun boleh jadi adalah zuriyahnya Kanjeng Nabi. Bahkan saya katakan dengan tegas bahwa di kampung itu lebih baik daripada gelar Habib yang dibangga-banggakan, ya. Entah itu punya gelar atau tidak, kiai kampung itu lebih mulia daripada Habib, ya, tetapi selalu membangga-banggakan nasabnya,
selalu ya jumawa terhadap nasab. Kenapa? Karena hanya ya iblislah yang suka bangga diri, merasa diri ya paling mulia, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling pinter, sehingga iblis waktunya diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia menolaknya dengan sadar karena dia merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada Nabi Adam yang katanya terbuat daripada tanah, sedangkan dirinya merasa mulia yang merasa dibuat daripada api. Ini ya sesungguhnya sifat iblis itu adalah menolak untuk dikoreksi, menolak untuk dinasihati, menolak kritikan dan masukan ya, kemudian menganggap remeh rendah orang lain seraya mengunggulkan dirinya sendiri, menganggap kasta paling mulia. Itulah sifat iblis yang sesungguhnya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, dari sinilah terkadang ya orang-orang yang sudah ya kena penyakit hatinya, entah itu kebencian ya, entah itu keiri dengkian, entah itu kebanggaan diri, entah itu ya uzub diri dan lain sebagainya, maka akan tertutuplah akal sehatnya, akan matilah sinar ilmunya, sehingga dia seolah-olah berkata benar, seolah-olah berkata ya sesuai dengan aturan agama, padahal itu adalah tidak benar, padahal itu adalah polusi bagi umat, padahal itu berisi doktrin-doktrin yang ngawur, yang akan dijadikan umat ya pada jalan yang menyimpang daripada aturan yang berlaku, dan boleh jadi pelaku doktrin yang demikian akan menerima dosa jariah. Lebih baik kita baca istighfar dan bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas tanggapan dan komentar apa yang disampaikan oleh Habib Novel ini. Moga kita semua ya, termasuk juga Habib Novel ya, untuk diberikan inayah hidayah sehingga kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang penuh kesadaran, dan jalan yang penuh dengan kejujuran. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.